Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Perbandingan Pendidikan. Untuk soal pertama tentang ruang lingkup, objek kajian, dan urgensi perbandingan pendidikan. Menurut William W. Brickman, ruang lingkup perbandingan pendidikan yaitu mempelajari sistem pendidikan di negara lain dan penjelasan mengenai permasalahan pendidikan yang ada di negara tersebut. Yang kedua, menganalisis mengenai latar belakang yang mempengaruhinya serta problema-problemanya dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama tentang problema-problema yang kontroversial. Yang ketiga, membandingkan tentang persamaan dan perbedaan antara poin 1 dan 2 tersebut. Selanjutnya, memperbandingkan dan menilai sebab-sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan masalah-masalah yang kontroversial dan yang bersifat biasa. Selanjutnya, poin kedua tentang objek kajian perbandingan pendidikan. Dalam studi ilmiah ada dua macam objek kajian. Yang pertama objek formal dan yang kedua objek material. Sasaran objek formal adalah sistem, teori, dan praktek pendidikan yang ada sekarang, yang berlangsung pada berbagai masyarakat atau bangsa dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Sedangkan objek material adalah masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup permasalahan yang sangat luas, masalah hidup dan tingkah laku kehidupan manusia. Poin yang ketiga tentang urgensi dari perbandingan pendidikan itu sendiri. Urgensinya adalah melakukan tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada berbagai negara pendidikan di luar negeri sendiri. Selanjutnya, soal nomor 2 tentang sejarah, tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Perkembangan ilmu perbandingan dibagi menjadi 5 tahapan. Tahap pertama dapat dikatakan tahap paling primitif karena hanyalah kisah yang dibawa pulang oleh wisatawan yang berupa laporan, dapat dikatakan masih amatir dan bersifat umum. Pada fase ini, pendidikan komparatif baru berupa laporan-laporan lisan, misalnya tentang laporan sistem pendidikan di negara Yunani dan Romawi, kemudian laporan cerita perjalanan Marco Polo yang menjelajah dunia, kemudian cerita dari Alexis de Tocqueville, dan kedua tokoh tersebut menceritakan tentang pendidikan anak-anak di beberapa negara yang pernah mereka kunjungi. Tahap kedua bertepatan dengan munculnya sistem nasional pendidikan di Eropa. Mereka pergi berkeliling negara-negara asing dengan tujuan menemukan informasi yang berguna untuk memetakan program pendidikan di negara mereka sendiri. Pada fase ini muncul seorang tokoh berkebangsaan Prancis yang bernama Antoine Julien de Paris. Pada tahun 1817, beliau mengusulkan pentingnya pengumpulan data-data secara sistematis melalui observasi dan angket tentang sistem pendidikan di negara lain. Oleh karena itu, Antoine Julien de Paris ini dikenal sebagai bapak perintis pendidikan komparatif sebagai ilmu. Kemudian bermunculan pula tokoh-tokoh lain seperti John Griscom dari Amerika, Victor Cousin dari Prancis, Horace Mann dari Amerika, Matthew Arnold dari Inggris, dan Michael Stadler dari Inggris. Tahap ketiga, pertukaran informasi tentang negara-negara asing dan pendidikannya. Pada tahap ini, proses pengumpulan informasi tentang negara-negara asing yang menjadi objek perbandingannya disusun secara sistematis. Dalam mempublikasikan informasi, negara-negara asing membutuhkan pertukaran sarjana, mahasiswa, dan publikasi. Jaringan yang dihasilkan dari kontak internasional akan dengan sendirinya membantu mempromosikan pemahaman internasional serta peningkatan sosial, khususnya lembaga pendidikan di seluruh dunia. Pada fase ini pula banyak ahli yang melakukan studi dan penelitian dengan mengkaji hubungan sekolah dengan masyarakat. Di antaranya dilakukan oleh Nicholas Hans. Dia meneliti peran sekolah dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat.
Selanjutnya tahapan keempat. Tahapan keempat ini bersamaan dengan munculnya ilmu-ilmu sosial menjelang akhir abad ke-19. Terdengar pengakuan terhadap pentingnya hubungan dinamis, merajut pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai cerminan dari sebuah masyarakat. Pada tahap ini, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan kesimpulan untuk mengarahkan serta membentuk masa depan masyarakat. Pada fase ini pula, para ahli banyak melakukan studi tentang modernisasi, yaitu modernisasi masyarakat dan modernisasi pendidikan. Setelah itu, tahapan kelima. Tahapan kelima ini pasca Perang Dunia ke-1. Kemajuan pesat dialami oleh ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan sosiologi berkembang lebih dahulu, disusul kemudian dengan ilmu politik dan antropologi. Metode penelitian kuantitatif menjadi primadona pada saat itu. Tidak hanya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi di beberapa cabang pendidikan juga menggunakan penelitian tersebut, seperti psikologi dan psikometri. Fase terakhir ini berlangsung dari tahun 1990-an sampai 2000-an, di mana studi pendidikan komparatif lebih terfokus pada keterkaitan antara pendidikan dengan isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemberantasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya soal nomor 3 tentang tujuan dan sistem pendidikan dalam perspektif internasional. Ada 3 tujuan dalam pendidikan perspektif internasional. Yang pertama, memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukaan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Tujuan yang kedua, memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kegunaan dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Tujuan yang ketiga adalah memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, warga negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan internasional mempersiapkan siswa untuk memahami dan mengatasi adanya ketergantungan internasional dan keberagaman budaya yang mencakup hubungan, kejadian, dan kekuatan yang tidak dapat diisikan ke dalam batas-batas negara dan budaya. Selanjutnya soal keempat tentang perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Belanda, dan Australia berdasarkan aspek sistem pendidikan, problematika pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Pada negara Mesir, sistem pendidikan sangat sentralistik dan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pendidikan dasar terdiri dari tahap primer dan tahap persiapan, pendidikan menengah, dan pasca pendidikan menengah. Problematika pendidikan di negara Mesir yang pertama, masalah pertumbuhan penduduk yang begitu cepat di Republik Arab Mesir. Hal ini berdampak meningkatnya tuntutan atas pendidikan dan meningkat pula jumlah murid. Yang kedua, sistem birokrasi dan administrasi yang carut-marut, infrastruktur yang belum memadai sehingga tidak memungkinkan bagi semua mahasiswa untuk masuk dalam kelas dengan jumlah mahasiswa yang membludak atau banyak, namun ruang kelas belum bisa menampungnya secara sempurna. Kebijakan pendidikan di negara Mesir. Pada bagian kurikulum dan metodologi pengajaran di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Biasanya ada sebuah panitia untuk setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran, dan ketua-ketua panitia ini diundang rapat sehingga segala keputusan dapat dikoordinasikan. Kurikulum yang sudah dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pra-Universitas yang secara resmi mengesahkan untuk diimplementasikan. Berdasarkan
peraturan kurikulum dapat diubah dan disesuaikan untuk mengakomodasikan kondisi setempat atau hal-hal khusus. Bagian kedua tentang sistem pendidikan Islam di Mesir. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tradisi agama yang kuat, Mesir memiliki sistem pembelajaran agama Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan dengan standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat. Selanjutnya, negara Amerika. Sistem pendidikan di negara Amerika yaitu sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika. Akan tetapi, jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang kindergarten atau usia 5-6 tahun, hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 atau usia 18 tahun. Selanjutnya ada problematika pendidikan di negara Amerika tersebut. Yang pertama, banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka karena adanya dinamika perubahan sosial masyarakat Amerika yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan sosial anak dilihat dari aspek psikis dan aspek emosional. Yang kedua, tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerai di Amerika Serikat yang terpaksa harus berprofesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak mereka. Yang ketiga, tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu atau tidak terdidik, yang karenanya banyak di antara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan anak-anak dari keluarga imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan. Selanjutnya yang keempat, dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi Amerika Serikat sendiri, ternyata kualitas pendidikan dari lulusan sekolah di Amerika Serikat masih kalah dibandingkan dengan negara-negara yang drop out dan tingginya kekerasan oleh anak-anak. Setelah itu ada kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Sejak tahun 1872, pemerintah pusat Amerika Serikat mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk membangun fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing, dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat, pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku, teks, dan laboratorium. Namun, sejak masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi pemerintah pusat Amerika Serikat terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya adalah negara Belanda. Adapun sistem pendidikan pada negara Belanda memiliki fokus pada kerja tim sehingga akan tercipta lingkungan yang ideal untuk bersosialisasi. Gaya mengajar di sekolah tersebut dan di universitasnya sangat interaktif dan berpusat pada siswanya. Para pengajar akan memberikan perhatian dan kebebasan untuk siswa dapat mengembangkan kreativitas mereka. Anak-anak di Belanda harus menjalani 8 tahun pendidikan dasar dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah. Setelah sekolah menengah, siswa bisa melanjutkan ke pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi. Setelah itu, di negara tersebut pasti ada problematikanya. Yang pertama tentang pendanaan.
Pendanaan berisi tentang pendidikan formal dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan kecuali pendidikan pertanian yang dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Problematika yang kedua pada kurikulum dan metodologi pembelajaran. Kebebasan pendidikan yang digariskan dalam undang-undang memerlukan standar yang perlu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Standar ini mencakup mata pelajaran yang diwajibkan untuk jenis sekolah tertentu dan peraturan-peraturan yang mengikat lainnya mengenai isi ujian akhir sekolah. Mengenai target pencapaian pendidikan masih belum ditetapkan bagi semua jenis sekolah. Setelah itu ada kebijakan pendidikan pada negara Belanda. Secara keseluruhan, sistem pendidikan di Belanda berjalan dengan sangat baik, tetapi sangat berbeda dengan kebanyakan negara lainnya. Selain itu, ada beberapa kebijakan berbeda di setiap kota. Di Belanda tersedia lembaga publik dan swasta di semua tingkat sistem pendidikan. Lembaga swasta biasanya berdasarkan pada prinsip agama dan ideologis. Setelah itu, pada negara Australia, sistem pendidikan di negara Australia berbeda dengan kebanyakan negara lainnya. Dengan adanya Australian Qualification Framework, didirikan pada tahun 1995, AQF adalah kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dari pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, dan pelatihan sebagai tambahan untuk sertifikat lulus sekolah yang dinamakan Senior Secondary Certificate of Education. Selanjutnya, pasti ada problematika pada negara Australia tersebut. Permasalahan utama yang terjadi di negara Australia adalah adanya gap di antara kedua jenis sekolah, yaitu sekolah publik dan privat. Terdapat banyak perbedaan di antara keduanya, antara lain fasilitas, pendanaan, bangunan, guru yang aktif, dan berbagai aspek lainnya. Selanjutnya, kebijakan pendidikan di negara Australia. Kualifikasi pendidikan tinggi di negara Australia banyak dihargai oleh dunia. Didukung ekonomi Australia yang sangat kuat dengan tingkat pengangguran rendah. Australia menjadi tempat di mana banyak peluang karir cerah tersedia untuk para lulusan perguruan tinggi, sedangkan pelajar internasional berpeluang menghabiskan waktu di negara tersebut setelah studi selesai. Apabila sudah lulus program sarjana, maka dapat mengurus visa post-study work stream of the temporary graduate yang memungkinkan mendapatkan pengalaman kerja. Sekian, itu saja video kali ini. Sampai bertemu di lain waktu.